Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang kunci dari kerukunan. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Alif Sarsiah Madani, yang kedua Anisatun Miftahul Jannah, yang ketiga Vidya Pertiwidaya, yang keempat Askar Sekian Nauda, yang kelima Maulida Putri Adat Halisa, yang keenam Nindya Mayasari. Apa itu tasamuh? Toleransi atau tasamuh. Kata tasamuh diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Sedangkan secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat Surat Sebagai bukti bahwa tasamuh merupakan salah satu ajaran Islam adalah Allah melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Tanpa larangan tersebut, manusia akan saling memperolok jika berbeda keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat Surah 49 ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, Al-Hanafiyah, As-Samhah, atau agama yang lurus yang penuh toleransi. Itulah agama Islam. Jadi, dalam Islam, tasamuh berlaku bagi semua orang tanpa mengenal perbedaan. Lalu musawah itu apa sih? Kata musawah bisa disebut juga dengan persamaan derajat. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa yang berarti meratakan atau menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas, sedangkan secara istilah musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW bersabda, An-Nabi al-Yamani qala al-Azhari hikayah 'anil Utaibi. Innan nabiyya arada bihadza anna an-nasa mutasyawuna fin nasab. Laisu li ahadin minhum fasal, walakinnahum asbahu kabilin mi'ah. Laisa fiha rahilah. Rawahul Bukhari. Dari Abi al-Yaman al-Azhari menceritakan dari al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya. Akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Hadis riwayat Bukhari. Musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah, ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Kedua, setiap manusia sama derajatnya. Yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim. Yang keempat,
persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Yang kelima, persamaan manusia di depan hukum. Yang keenam, persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Dan yang terakhir adalah persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Ini adalah contoh dari sikap musawah. Yang pertama, Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Yang kedua, ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhum mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Yang ketiga, ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah dan ia menagihnya dengan kasar. Selanjutnya ialah moderat atau tawasud. Moderat atau tawasud. Kata tawasud berasal dari kata wasato yang berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah. Tawasud dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kanan ataupun ke kiri. Di dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Dalam dimensi akidah, ada setidaknya 2 personal, yaitu 1. Ketuhanan antara ateisme dan politeisme. 2. Manusia di antara jabr dan ikhtiar. Dimensi akhlak. Salah satu personal dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Penerapan sikap tawasud. 1. Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. 2. Menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. 3. Pemegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Saling bersaudara atau ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Nah, secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah dalam Islam sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan malah memperkeruh suasananya. Nah, ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan beberapa macam, yaitu yang pertama, persaudaraan senasab pada surah An-Nisa ayat 11. Yang kedua, persaudaraan sekeluarga pada surat Toha ayat 29-30. Yang ketiga, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama pada surat Al-A'raf ayat 65. Yang keempat, persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paha pada surat Shad ayat 23. Yang kelima, persaudaraan seagama pada surah Al-Hujurat ayat 10. Yang keenam, persaudaraan kemanusiaan pada surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketujuh, persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah pada surat Al-An'am ayat 38.
Secara ringkas, persaudaraan menurut Quraisy Shihab bukan hanya dilihat dari keturunan, akan tetapi juga kesamaan suku, bangsa, agama, dan tanah air agar terciptanya keharmonisan hubungan manusia. Beliau membagi ukhuwah dalam 4 macam, yaitu 1. Ukhuwah fi al-ubudiyah, yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-wataniyah, yang keempat, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah. Membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. A. Melaksanakan saling mengenal atau ta'aruf. B. Melakukan proses saling memahami atau tafahum. C. Bersikap tolong-menolong atau ta'awun. D. Bersatu atau ta'aluf. E. Melaksanakan proses saling menjaga atau takaful.